Dia sampai kepada bab baru zakki nafsak. Zakki nafsak. Sucikan jiwamu. Masalah zakat jiwa, membersihkan jiwa, membersihkan fitrah. Isma' ya akhil habibu, dengarlah wahai saudaraku tercinta. Innallaha qad syara'a, Allah telah mensyariatkan, mengajarkan, memerintahkan zakatul fitri, zakat fitrah untuk tuhratan, mensucikan. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, minal laghwi warrafati, dari lalai dan ketidakbaikan, keisengan saat berpuasa. Lalai iseng yang mengganggu puasa. Wa ihna'an, dan untuk memenuhi ihna'an, mencukupi. Lil masakin, orang-orang miskin. Ani soali, agar tidak minta-minta. Fi yaumil aid, di hari aid. Alladhi yafrahu, yang bergembira, al-muslimuna, orang-orang muslim, bikudumihi, saat menyambutnya. Orang-orang pada senang, jangan sampai ada yang bingung cari makan di hari itu. Maka zakat fitrah itu untuk memberikan jaminan kepada yang fakir sekalipun bahwa hari itu nggak usah bingung cari makan. Sehingga mengeluarkan zakat fitrah pun sebelum siang tiba, kalau bisa sebelum sholat, supaya mereka bisa ada jaminan kalau di rumahnya sudah ada yang dimakan. Kalau Rasulullah SAW bersabda, agnuhum, cukupi mereka, antawafi hadzal yaumi, dari berputar-putarnya di hari ini dalam mencari uang. Artinya beri jaminan orang fakir di hari ini agar mereka tidak usah cari rizki dan bisa ikut bersama-sama merayakan hari raya. Kharajahu Daraqutni wal Baihaqi. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah, baginda Nabi mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah, tuhratan lis-shaimi, untuk mensucikan orang yang berpuasa, minallahwi warafati, dari kelalaian dan keisengan yang mengganggu puasa, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan makanan untuk orang-orang miskin. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Tajibu zakatul fitri bitulu'i fajri yaumil 'idi indal Hanafiyati wa Imam Malik fi ihda riwayataini. Zakat fitrah itu wajib di saat mulai terbitnya fajar hari Id. Jadi mulai fajar hari Id itu zakat fitrah wajib. Indal Hanafiyati wal Imam Malik. Kalau menurut madhab Syafi'i, enggak, mulai masuk hari raya, maghribnya. Jadi kalau seandainya besok itu hari raya Idul Fitri, menurut madhab Malik dan Abu Hanifah, wajib mengeluarkannya adalah nanti subuh. Kalau madhab Imam Syafi'i sudah dianggap nanti habis maghrib. Amma indal jumhur, Imam Syafi'i wal Imam Ahmad wa Imam Malik fi riwayatin anhu, ada menurut jumhur ulama dari madhab Syafi'i, madhab Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Malik, dalam salah satu riwayat, fatajibu, maka sudah menjadi wajib, bi ghurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari, bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadhana, terbenamnya matahari di akhir Ramadan, bi idraki juz'in min lailatul idi, di saat sudah menemui bagian daripada hari raya, maka bagi seorang sudah menjadi wajib. Tapi kalau menurut madhab Hanafi, Maliki, tidak. Jadi gini, kalau seseorang, syaratnya dalam madhab Syafi'i kan, seorang wajib, sudah dianggap wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau menemui Ramadan dan menemui hari raya. Menemui Ramadan sudah menjadi sah membayar zakat fitrah, memenuhi hari raya menjadi wajib. Jadi kalau ada orang lahir sebelum maghrib di akhir Ramadan,
maka dia tidak wajib zakat fitrah karena tidak menemui hari raya. Kalau meninggalnya setelah maghrib, maka dia wajib zakat fitrah. Tapi mazhab Hanafi enggak. Kalau orang meninggal setelah maghrib, tetap belum zakat fitrah. Karena menurut mereka adalah baru dianggap wajib nanti kalau sudah masuk subuh ya. Perbedaannya di situ. Wa atharul khilafi ini, buah perbedaan ini fil maulud di orang yang terlahir lailatul id. Kalau ada orang lahir di hari raya Idul Fitri, menurut mazhab Imam Syafi'i enggak wajib zakat fitrah karena dia tidak menemui Ramadan. Wala tajibu alaihi zakat fitri indal jumhur. Menurut dia jumhur tidak wajib zakat fitrah. Li'annahu lam yudrik Ramadhana. Lam yudrik Ramadhana karena tidak menemui Ramadan. Wa yajibu ala walidihi, dan wajib bagi orang tuanya ikhrajuha, untuk mengeluarkan zakat fitrah anhu, untuk bayi tersebut indal Hanafiyati. Menurut Abu Hanifah ya. Menurut Abu Hanifah wajib zakat fitrah, menurut mazhab Syafi'i tidak. Wa kadzalik lah ini tadi. Man mata lailatul id, orang mati di hari Id. Orang meninggal di hari Id, malam hari raya, tajibu alaihi zakatul fitri, wajib zakat fitrah indal jumhur karena ketemu Id dan ketemu Ramadan. Lidraki Ramadan wal Id, karena menemui Ramadan dan Id. Wala tajibu indal Hanafiyati, dan tidak wajib untuk Abu Hanifah karena belum masuk fajar. Belum masuk subuh. Baik. Amma waktul ikhraj, adapun waktu mengeluarkan yang paling tepat fal afdal fihi qabla salatil Id. Sebelum salat hari raya. Itu paling tepat. Kenapa begitu? Karena apa? Saat itulah dia akan masak. Orang fakir itu. Kalau diberikan sebelumnya boleh. Cuman kalau diberikan sebelumnya jangan-jangan sudah dibelanjakan, dimakan untuk di hari kemarinnya. Kalau kita berikan hari ini misalnya, boleh aja sah. Tapi bisa jadi oleh orang fakir karena memang hari ini juga nggak ada makan, dimakan juga hari ini. Berarti nanti dari raya melarat lagi. Nggak ada lagi gitu. Maka yang paling bagus mengeluarkannya adalah sebelum sholat, ya ini qabla sholatil Id, supaya jaminan untuk makanan bagi orang fakir di hari itu ada. Lima rawahu Syaikhan, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim wa ghairuhuma, dan yang lainnya an Ibnu Umar dari Sayyidina Umar anna Nabi, bahwasanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam amara, memerintahkan bizakatil fitri, bayar zakat fitrah qabla khurujin nasi, sebelum orang keluar ila sholati, melakukan sholat, sambil jalan keluar begitu. Cuman ini kadang menyusahkan, orang fakirnya terbatas, orangnya jauh, jadi nganterin rak balik sudah nggak sholat malahan nanti. Amma ta'jiluha qabla waqtil wujub, adapun mendahulukan zakat fitrah sebelum waktu wujub. Kalau waktu wajibnya bagi mazhab jumhur adalah apa? Termasuk waktu hari raya. Malam Id, maghrib itu sudah waktu wujub. Tapi takjiluha, mendahulukan lebih dari sebelum waktu wujub. Kayak gini, Ramadan kita bayar zakat fitrah boleh atau tidak? Faqad dhaba fi ulama ila madhahiba, ulama ada beberapa pendapat. Al-awwal, dhaba Imam Syafi'i innahu yajuz, bahwasanya boleh ikhrajuha, mengeluarkan zakat fitrah awal Ramadan, mulai dari awal Ramadan. Li'annahu, karena zakat fitrah, karena zakat fitrah itu tajibu, wajib bisababaini, dengan dua sebab. Pertama, khululi syahri Ramadan, masuk bulan Ramadan, wa Idul Fitri, Idul Fitri. Fa idza wujida ahaduhuma, kalau sudah ditemui salah satu sebabnya, jazal ikhraj, boleh mengeluarkannya, telah ditemui Ramadannya. Kalau sebelum Ramadan enggak sah, Sya'ban mengeluarkan zakat fitrah enggak sah. Adzani dhahabatul Hanafiyatu, madhab Hanifah, Abu Hanifah. Ini adalah kita sebutkan, memang pertama pendapat ini hampir tidak pernah kita lihat. Cuman waktu itu pas kita nulis buku ini, ada informasi dari apa itu? Karena masuk corona, agar segera dikeluarkan zakat fitrahnya sekarang. Waktu itu belum Ramadan. Bagaimana mengeluarkan zakat fitrah sebelum Ramadan? Ini. Dhahabatul Hanafiyyah itu mazhab Abu Hanifah, langsung kita hadirkan. Ila annahu yajuzu, bahwasanya boleh mengeluarkan zakat fitrah qabla Ramadan, sebelum Ramadan. Dzukira fil babi, disebutkan dalam kitab Lubab, fi syarhil kitab, dalam syarah kitab Syekh Abdul Ghani Al-Ghunaymi Al-Hanafi, oleh Syekh Abdul Ghani Al-Ghunaymi Al-Hanafi, fa in qaddamuha, jika mendahulukan zakat fitrah qabla yaumil fitri jaza walau qabla Ramadan. Ya pun belum Ramadan. Wah, ini jauh banget ini. Ya enggak apa-apa, ini qaul.
Sengaja kita hadirkan karena kebetulan untuk menjawab pertanyaan hari itu. Rabi' ats-tsalis dhahaba Imam Malik Imam Ahmad fil masyhur anhu, Imam Malik Imam Ahmad yang masyhur di mazhab Imam Ahmad ila annahu yajuzu, boleh mendahulukan takdimuha, mendahulukan zakat fitrah qabla waktiha, sebelum waktunya, hanya faqat yaumen. Hari ini sama kemarin. Pokoknya ngepres 2 hari yang sudah dekat-dekatan. Itu jauh lebih aman daripada Syafi'i yang awal Ramadan boleh, atau apalagi Hanafi jauh. Ini masih 2 hari, masih bisa disimpan lah berasnya. Bisa dijaga-jaga kalau dikeluarkan hari ini. Cuman mazhab Syafi'i mengizinkan sampai awal Ramadan. Itu pendapat. Rabi' dzaba Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat ilal man'i, enggak boleh. Wa qala, dan berkata, wa qala yajuzu la yajuzu takdimuha qabla waqtiha aslan. Enggak boleh zakat fitrah kecuali waktunya. Nah, waktunya adalah di saat mau berangkat itu saja. Merepotkan mazhab Imam Ibnu Hazm, repot, berat. Tapi Ibnu Hazm pokoknya kalahkan ughnuhum. Hari itu yang penting tidak boleh keluar. Makanya Ibnu Hazm mengatakan, ini nasnya jelas, ngapain kita rubah-rubah? Ya beri kekenyangan, cukupi mereka di hari itu, jangan dahulu. Kalau diajukan, nggak jadi, nggak akan memenuhi kebutuhan mereka. Ini pendapat, dan kencangnya Ibnu Hazm juga punya maksud. Baik, ada apapun bentuknya. Yang diambil oleh Ibnu Hazm disepakati oleh semuanya. Hanafi senang juga dengan yang dikatakan Ibnu Hazm, cuma tidak mengatakan wajib. Syafi'i juga cocok dengan dikatakan Ibnu Hazm, tapi tidak mengatakan wajib. Sama, yaitu sebelum berangkat tadi. Saat berangkat, sebelum melakukan sholat Id. Cuman Ibnu Hazm mengatakan wajib, agar tidak dirubah, tidak dikeluarkan di luar daripada waktu itu. Ifham ayyuhal habibu, fahamilah wahai saudaraku tercinta. Dzakal khilafu indal a'immatu. Itu khilaf yang terjadi pada a'immah. Artinya fal amru fihi sa'atun, masalah fihi sa'ah, luas. Sudahlah, nyantai, tidak usah kita ribut. Walakin at-tatbiqul amali, akan tapi di dalam prakteknya itulah yahtaju ila hikmatin, perlu menghadirkan hikmah yang paling tepat seperti apa? Siasatin, memperhatikan keadaan. Siasat dengan siasat. Wa mura'ati ahwalin nasi, yang melihat keadaannya orang itu. Wa madumna fi baladi syafi'iyati, selagi kita di negeri kaum mazhab Syafi'i, yambahi alla nukhrija, lambahi alla nakhruja, seyogyanya agar kita tidak keluar min madhabil Imam Syafi'i, dari madhab Imam Syafi'i. Illa idza da'at il-hajatu, kecuali hajat menuntut, keperluan ilal akhdi, kecuali untuk mengambil, kecuali ada tuntutan dari keperluan tertentu, ilal akhdi, untuk mengambil, bimadhabin akhar, madhab yang lain, limaslahatin dhahiratin, tentunya untuk satu maslahah yang jelas, li qararin, atau karena ada sebuah keputusan, asdarahul hakim, muhakim yang memutuskan negara. Mungkin negara punya kebijakan sendiri, awaliyul amri, pemerintah, karena raf'ul hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jika ada pendapat kok hakim mengambil, biarpun itu bukan madhab kita harus ngikuti. Limaslahatin dhaharat lahu, seperti karena maslahat yang tampak. Ka ikhraji, masalahnya yang jelas. Masalahnya jelas, ka ikhraji zakatil fitri bila qimati. Misalnya pemerintah menganjurkan kita keluarkan zakat fitrah dengan harganya. Ya sudah, itu lebih manfaat. Karena mungkin orang di rumah sudah punya beras, hanya nggak punya ikan, gitu aja. Kalau sampai nanti harus jual beras lagi untuk beli ikan, pasti jatuh harganya. Ya sudah, kasihkan duit saja. Ma sami'na, atau yang kita dengar fil awakhir, di akhir ini, akhir-akhir ini kita dengar, minta ciri zakatil fitri, mendahulukan zakat fitrah qabla Ramadan, sebelum Ramadan, liwaba'i corona, karena ada musibah corona, alladzi asabal bilad, yang negeri-negeri ini. Nah, itu. Ada keputusan pemerintah segala keluarkan zakat fitrah sebelum Ramadan waktu itu. I'lam ya akhil habibu, ketahuilah wahai saudaraku tercinta. Tukhraju zakatul fitri lil fuqara'i wal masakin. Dikeluarkan zakat fitrah untuk orang fakir dan miskin. Wa kadzalik, begitu juga baqil asnafi. Ats-tsamaniyati. Begitu juga semua asnaf yang lainnya. Alladzi dzakarahallahu, yang telah menyebutkan kepada allati yang dzakaraha, menyebutkan kepada asnaf-asnaf tersebut. Siapa yang menyebutkan? Allah Ta'ala maha luhur, maha tinggi Allah. Fi ayati masarafil zakati, di dalam ayat tentang
orang-orang yang terima zakat, masraf zakat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa berfirman, innama hanyalah sesungguhnya hanyalah as-shadaqatu, sedekah itu, zakat itu bisa diberikan lil fuqara'i, kepada untuk orang fakir, masakin, orang miskin, wal amilina, dan amil zakat, alaiha, yang ngurusi zakat tersebut, wal muallafati qulubuhum, orang muallaf yang baru masuk Islam, wa fir riqabi, dan orang budak yang akan memerdekakan dirinya dengan membayar mukatab, wa fi sabilillah, dan orang yang di jalan Allah, wa binis sabili, dan anak jalan, orang yang terputus bekalnya tengah jalan biarpun dia kaya raya. Faridatan, sebagai kewajiban, minallah, dari Allah, wallahu alimun hakim, Allah maha tahu dan maha bijak dengan kewajiban ini demi kemaslahatan. Wa zakatul fitri, adapun zakat fitrah, takhiratun, akan masuk tahta musamma shadaqati, termasuk bagian sedekah. Zakat fitrah termasuk sedekah, nama shadaqatu fil ayah. Maka dari itu asnaf yang riba juga sama, 8 boleh. Hadza indal jumhuri minal hanafiyyati wa syafi'iyyati wal hanabilati, ini menurut jumhur Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah. Bi anna asrafaz zakatil fitri, zakat fitrah, wa masrafu zakatil badi, adalah tempat zakat mal. Penyalurannya kepada yang nerima zakat mal, yaitu zakat fitrah. Sama. Orang yang nerima zakat mal, maka dia orang yang nerima zakat fitrah. Artinya bisa digabung. Seandainya zakat fitrah digabung dengan jamal, penggabungan yang nerima sama. Fil asnaf tamaniyati. Wa indal malikiyati, menurut mazhab Malik beda. Anna masrafaha wal fuqa masahil khat, kelihatannya ini lebih spesifik, lebih khusus, lebih menarik. Mazhab Maliki enggak, orang fakir tok. Karena kalau dilihat dari hadis-hadisnya adalah tentang ighna, mencukupi orang fakir. Bukan asnaf yang lainnya. Bukan golongan yang lainnya. Waqad wa qaulunil hanabilati, ini juga pendapat dari mazhab Hambali. Lima ruya, dari apa yang diriwayatkan an Ibnu Abbas, yang dari Abdullah bin Abbas, annahu qala, sungguhnya beliau berkata, faradha Rasulullah mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah, tuhratan li shaimin, untuk membersihkan, menyucikan orang berpuasa, minallahwi warfati, daripada kelalaian dan keisengan, untuk matan lil masakin. Nah ini makanan untuk orang-orang miskin disebut masakin. Wastafadu bin hadzal hadithi, bisa diambil faedah dari hadis ini, annahu, sesungguhnya, nassun, ini adalah keterangan jelas, fi kauni shadaqatil fitri, bahwasanya zakat fitrah itu tu'matan, untuk memberi makan, lil masakin, untuk orang miskin. Wajib al-iktisaru alaihim, wajib kita batasi hanya di situ saja, nggak boleh dibawa kemana-mana. Orang miskin. Wa yajuzu tawzi'ul fitrati, dan boleh membagi-bagi zakat fitrah ala aktsari min wahidin, lebih dari satu orang, minal fuqara, orang fakir, boleh dibagi lebih dari satu, karena mungkin adanya itu orang fakirnya 2, zakatnya 1, kasih. Wa yajuzu daf'u adatin minal fitri ila fakirin wahid, begitu juga mungkin beberapa orang zakat fitrah dikumpulin dikasihkan 1 orang, bisa saja. Wa kullu ma huwa ablagh fi tahqiqil ihda kana wal afdal, intinya adalah rumusnya kullu ma huwa ablah, sekali lagi itu semakin membantu, semakin fi tahqiqil ihna, mewujudkan bagaimana mencukupi orang fakir, kana huwal afdal, itu yang penting, itu yang lebih utama. Jadi apakah 1 buat orang fakir, atau 1 dibagi orang 2, atau 5 zakat fitrah diberikan orang 1, dilihat dong keadaannya. Kalau di situ ternyata adanya beras cuma 1 zakat fitrah, ada 2 keluarga fakir, ya kasih, bagi 2, 1,5, lumayan untuk sekali makan. Atau sebaliknya, kalau ternyata zakat fitrahnya banyak dan ini orang fakir cuma sedikit, adanya sih enggak, gimana? Ya sudah, itu tumpangkan ke dia. Berarti bukan sekedar beras tok dapatnya, bisa saja nanti dia bisa beli sate, makan enak setelah itu. Ya enggak apa-apa, sesuaikan dengan keadaan, intinya seperti itu. Wa yajuzu li fakirin, boleh seorang fakir ayakhudha zakatal fitri, mengambil zakat fitrah, tsumma yadfa'uha an nafsihi, kemudian dia membayar untuk dirinya sendiri. Aw man ya'uluhu, atau orang yang ditanggung dalam hidupnya, ba'dal qabdi, setelah diambil zakat fitrah, bi nafsi, untuk dirinya sendiri, aw bi wakili, atau wakilnya. Jadi gini, kalau di hari itu, jadi nggak ada orang fakir dalam zakat fitrah itu yang tidak wajib zakat fitrah. Orang fakir yang tidak wajib zakat fitrah itu adalah
Orang yang di hari itu nggak ada sama sekali, nggak punya apa-apa. Orang yang nggak punya apa-apa di hari itu, maka dialah fakir dalam zakat fitrah yang tidak wajib keluar zakat fitrah. Selagi di rumahnya masih ada beras yang dimakan, maka selebihnya itu. Misalnya Pak, di rumahnya ada 5 kilo, anaknya 2, dia berdua dengan suaminya, maka keluarkan 5 kilo. Kelebihannya 5 kilo setelah yang dimakan. Misalnya di rumah ada 10 kilo, yang dimakan 5 kilo. Di hari raya itu, dimakan 5 kilo, sisanya 5 kilo wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah. Karena di hari itu dia lebih dari 5 kilo itu sudah menjadi kaya zakat fitrah. Biarpun dia orang fakir. Orang fakir tapi sudah mempunyai yang dimakan hari itu, maka dia sudah wajib zakat fitrah dari kelebihnya. Atau begini, di rumah hanya ada 6 kilo. 6 kilo beras. Sementara yang dibutuhkan untuk makan itu adalah 5 kilo. Sisanya 1 kilo. Maka 1 kilo dikeluarkan zakat fitrah. Ya secukupnya. Ya segitu tak. Misalnya saya suami. Ya sudah keluarkan zakat fitrah saya 1 kilo. Kau tidak 2,5 kilo? Enggak punya. Hanya 1 kilo saja. Selebihnya enggak wajib kan? Enggak punya. Tapi wajib dikeluarkan. Punya setengah kilo. Kurang lebih seperti itu. Nah. Di saat di hari itu kita nggak punya, berarti nggak wajib zakat fitrah. Pagi-pagi sudah ada orang ngirim zakat fitrah 1, 2, 3, wah, tak taunya menjadi punya zakat fitrah setelah itu. Berarti di hari itu pagi-pagi setelah sholat subuh masih nggak punya apa-apa. Habis itu duduk 1 jam ada orang datang ngirim zakat fitrah karena kebiasaan zakat fitrah dikirim setelah sholat subuh, sebelum sholat hari raya itu. Maka setelah itu banyak sampai berpuluh-puluh kilo, maka dia menjadi wajib saat itu. Nah, ini. Boleh kita tuh mengeluarkan zakat setelah catatannya, setelah beras itu digobet, diambil, dimiliki oleh dia, setelah itu jadi miliknya. Karena dia itu sudah menjadi miliknya, maka dia menjadi wajib membayar zakat fitrah. Selesai. Kemudian wa qadru zakatul fitri sa'un min ghalibi qutil balad. Kadar zakat fitrah 1 sa' dalam mazhab Syafi'i, jumhur ya, Syafi'i, Maliki, Hambali. Kalau ruz seperti beras, awil qamah gandum. Gandum gimana ya gandum? Sekiranya antara gandum gini gandum. Memang kalau di sini kalau ada jenis ya gandum, mathalan contohnya. Intinya kalau mazhab Imam Syafi'i, makanan pokok. Contoh rus itu makanan pokok. Kalau di negeri lain rus, beras nggak jadi makanan pokok, ya enggak dong di situ. Hanya di sini saja. Makanan pokok orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Wasa'al wajib fi zakatil fitri, yang makanannya sagu ya sagu. Nah, enggak ada di kitab fikih sagu, enggak ada berarti nih. Sagu enggak kebayang. Kita orang Indonesia saja enggak kebayang gimana orang makan sagu. Sagu itu apa? Kan tepung sagu. Ya mungkin dibuat roti, dibuat kue-kue. Wasa'al wajib fi zakatil fitri sa'. 1 sa' yang wajib dengan zakat fitrah engkul insanin setiap 1 orang. Sa'un 1 sa' bi sa'i sayyidina Muhammadin sayyidina Rasul, dengan sa' yang ada pada Nabi. Wa huwa minal makayil, dengan timbangan yusawi bil wazni, sama kalau ikut timbangan membaina. Jadi kalimat membaina ini 1 sa' kiloan fasil arba' ila kiloan fasil tamaniyah, 2 kilo, 4 atau 2 kilo, 8 kilogram takriban, kira-kira antara 2,4 sampai 2,8 itu perkiraan. Dari mana ini kita buat perkiraan sampai 2,5 kiloan? Ya, lebih dari setengah itu. Sebab mud sendiri itu berbeda. Berapa gram sih, berapa
Berapa gram sih satu mud itu? Kan gitu. Jadi satu mud itu 6,4. Satu mud itu antara 6 apa? 6,7 on. 6 on,7. 6,7 on. Jadi satu mud itu ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 7 on. Ada yang mengatakan 6,7. Makanya kita ambil tengah biar mudah menghafal. Langsung 6,7. Sebab ulama mengatakan satu mud itu antara mengatakan 6 on, ada yang mengatakan sampai 7 on. Jadi terserah kita ngambil yang 6 on, ini adalah perkiraan. Sebab yang ada pada Nabi bukan pakai on, pakai mud. Jadi kalau yang pakai 6 on kalikan 4, 6 kali 4, 24. Baik, kalau 7 kali 4, 28. Sudah, makanya kita ambil setengah. 6,7 itu sekedar bantu untuk menghafal. Jadi bahwasanya khilaf di dalam perkiraan miqdar, satu mud itu adalah, ada yang mengatakan 6 on, satu mud ada yang mengatakan 7 on. Ada yang mengatakan 6,3, ada yang mengatakan 6, 6,7, macam-macam. Kita ambil 6,7 untuk mudah menghafal saja. Tengah-tengah juga. Waman zada ala hadzal qadril wajibi, barang siapa yang menambahkan dari kadar wajib ini, jaza, boleh, tapi ingat, ma'aridul muzakki, tapi sesuai dengan kerelaan yang mengeluarkan zakat, bukan kemauan panitia. Panitia tambah, enggak boleh. Biarpun orang kaya enggak boleh kita wajibkan zakat. Ente orang kaya, zakatnya zakat spesial, zakat gold, zakat premium, zakatmu 5 kilo, enggak ada. Orang fakir juga, orang kaya juga harus 1 kilo. Enggak ada zakat premium buat orang kaya, enggak ada, sama. Biarpun kaya raya, bahkan biar mungkin ada bos beras, tetap 2,5 kilo. Wa qala zaidu shadaqatan, dan tambahannya tadi jadi sedekah anhu. Yuthabu 'alaiha, dia akan dapatkan pahala dari sedekah itu, insyaallah, insyaallah. Adapun dalam mazhab Abu Hanifah tidak kita sebutkan di sini, mestinya kita sebutkan agar ada isyarat tentang khilaf ini. Wa indal Hanafiyati, pada Abu Hanifah itu ada nisfu sa' minal qamah, sa' minal burri wasyair. Jadi ada mazhab Hanafi itu setengah sa' dari jenis qamah, kayak kita sebut. Bahkan nanti ada 1 sa' dari tamar, dari zabib. Kalau qamah harganya mahal, makanya setengah sa'. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah setengah sa'. Ada yang sampai setengah sa' dan juga 1 sa'. Antara setengah dan 1 sa'. Cuman 1 sa'-nya menurut Abu Hanifah itu lebih banyak daripada 1 sa' mazhab Syafi'i. 1 sa' mazhab Syafi'i itu 5 rotel. 1 sa' dalam mazhab Hanafi 8 rotel. Cuman nanti kalau diotak-atik, 1 sa' dalam mazhab Syafi'i itu, kalau kita ngambil nisfu sa' dalam mazhab Abu Hanifah, itu mirip-mirip. Jadi bagi orang yang nanti merubah daripada makanan pokok menjadi qimah, menjadi nilai, nggak usah pusing deh. Untuk taklidnya gampang, nggak usah meributkan. Wah, ini kan kamu kayaknya enggak. Ini nggak boleh kan, mazhab Syafi'i beda, mazhab Hanafi beda timbangannya. Harganya juga beda, nggak bisa, mudah. Ini kayaknya harus disebutkan indal Hanafiyati. Nah, nisfu sa' wa sa' nisfu sa' minal qamah. Nanti kita jelaskan di belakang. Ilm ya akhil, ketahuilah wahai saudaraku, annal asla fi ikhrajiz zakatil fitri wa ta'am. Pada dasarnya mengeluarkan zakat fitrah itu makanan pokok. Wa huwa al-mansusu alaihi, karena ada nas fi sunnati nabawiyyah, dalam hadis Nabi. Al-Mutahharati, hadis suci baginda Nabi SAW. Wa alaihi jumhurul fuqaha, dan inilah pendapat kebanyakan para fuqaha, minal malikiyati, dari mazhab maliki, wa syafi'iyati, wal hanabilati. Illa an akhrajah bil qimati, hanya saja mengeluarkan dengan qimah. Amrun jaizun, boleh.
mujzi'un mencukupi. Wa bi qala fuqaha'ul Hanafiyati, ini pendapat madhab Hanafi. Wa huwa aidan riwayatun mukharrajatun an Imam Ahmad. Ini adalah riwayat yang dikeluarkan mukharraj dari madhab Imam Ahmad. Jadi qaul dalam fikih ada istilah qaul mukharraj. Tidak dikatakan oleh Imam Ahmad, tapi dari fatwa Imam Ahmad tentang bab tertentu dikeluarkan hukum. Ini mukharraj. Bal innal Imam Syihab Ramli, Imam Ramli yang madhab Syafi'i ini kita ikuti, maka tolong orang madhab Syafi'i nggak usah pusing deh mengeluarkan qimah. Bukan omongan dari Buya Yahya dan sebagainya, sudahlah, nggak usah meributkan. Apalagi qimah yang namanya nilai hari ini lebih mudah. Ini yang ngomong Imam Ramli, yang nyuruh. Imam Ramli mengatakan, nih Imam Ramli minasyafi'iyati, qad ajaba an su'alin rufi. Suatu ketika ditanya tentang sebuah, diangkat pertanyaan kepada beliau ilaihi fi fatawi, dalam fatwanya, bijawazi taklidil Imam Abi Hanifah, tentang bolehnya mengikuti Imam Abu Hanifah fi ikhraji badali zakatul fitri darahima, dibolehkannya membayar gantinya zakat fitrah yang makanan pokok dengan darahim, dengan uang. Lianna maqsud az-zakati al-ina, sebab maksud zakat fitrah itu untuk bagaimana mencukupi orang fakir di hari itu, bukan taklil ini. Tujuan kalau taklilnya adalah jelas qut indana, makanan pokok. Wa wa yahsulu bil qimati, dan itu bisa didapat dengan kita membayar nilainya. Walati hiya aqrab ila manfaatil fakir, ini lebih dekat kepada manfaatnya orang fakir. Li'annahu, karena orang fakir yatamakkanu biha, akan bisa dengan darahim tadi, dengan uang tadi, min syira'i ma yahtaju ilahi, beli apa yang ia dapat. Nah, ini adalah disebutkan dalam fatwanya Imam Ramli. Kemudian adapun yang sering yang membingungkan, yang katanya bingung, loh sebab soknya madhab Hanafi itu beda. Kalau ente mengeluarkan qimah ikut soknya Abu Hanifah, soknya Abu Hanifah itu adalah hampir 2 kali lipat. Kalau ente 2,5 kilo, berarti kalau ingin mengeluarkan ikut Abu Hanifah jadi 5 kilo dong. Sebab hampir 2 kali lipat sok. Menurut Imam Abu Hanifah itu kan 8 rotel. Sok dan madhab Syafi'i kan 5 rotel. Jadi hampir 2. Paling tidak tuh kalau zakat fitrah menurut madhab Syafi'i itu 2,5 kilo satu soknya, maka sok menurut madhab Hanafi itu adalah 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat, ya kurang lebih 4,5 kilo. Berarti yang harus kamu bayar kalau itu ikut madhab Hanafi, ya senilai beras 4,5 kilo. Baik. Ini biasanya diangkat oleh para penuntut ilmu. Santri, kalau bukan santri nggak akan paham. Mungkin boleh begini, kalau bukan santri lebih enak, ahlan wa sahlan, selesai. Ini santri. Nah, sementara di dalam madhab Syafi'i kan satu sok, madhab Hanafi sok. Tapi kita lupa bahwasanya di sini perbedaan ta'lil juga. Kalau madhab Imam Syafi'i dikeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok. Contohnya al-kumuh. Kumuh makanan pokok, arus beras makanan pokok. Sah kita keluarkan di sini. Dari sisi makanan pokok. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, taklilnya ilatnya bukan makanan pokok. Akan tapi apa? Sesuatu yang mengenyangkan mereka. Sehingga al-kumuh mengenyangkan mereka, al-bur mengenyangkan mereka, al-arruzu mengenyangkan mereka. Jadi intinya mengenyangkan. Maka kalau begitu, menurut madhab Syafi'i, selagi beras mengenyangkan, boleh dikeluarkan zakat. Selagi kumuh mengenyangkan, boleh mengeluarkan zakat. Mencukupi. Untuk mencukupi. Lah menurut Imam Abu Hanifah, al-kumuh boleh dikeluarkan zakat kumuh. Untuk mencukupi. Nah, selagi anggap saja kita pindah ke kumuh, jangan bila syair. Al-kumuh menurut Imam Abu Hanifah itu wajib zakat fitrahnya cuma nisfu sok, bukan 1 sok. Ya, jadi madhab Syafi'i ada 2, yang satu sok, yang 1 sok. Yang nisfu sok seperti al-kumuh. Yang sok wahid 1 sok adalah tamr.
Tamr jauh kita tidak makan tamr. Kalau kumuh gandum masih kita makan, kurang lebih mirip-mirip. Lah al-kumuh itu mencukupi untuk zakat fitrah. Dalam mazhab Imam Syafi'i karena itu makanan pokok. Kemudian mazhab Abu Hanifah juga boleh al-kumuh. Karena menurut Abu Hanifah al-kumuh ini adalah bisa diberikan untuk bisa mencukupi orang fakir. Nah, sekarang harga kumuh apa? Ya, nisabnya kumuh setengah sa'. Nisabnya beras menurut kumuh inda Syafi'i adalah 1 sa'. Al-kumuh inda Syafi'i 1 sa'. Al-kumuh inda Abu Hanifah nisfu sa'. Pada akhirnya dijumlah. Berarti zakat fitrah kumuh menurut mazhab Syafi'i adalah 1 sa'. Zakat kumuh menurut mazhab Imam Abu Hanifah setengah sa'. Ya. Kemudian setengah sa' menurut Imam Abu Hanifah itu hasilnya sama dengan 1 sa' mazhab Syafi'i. Berarti kalau kita mengeluarkan harga menurut mazhab Syafi'i nggak akan beda dengan mazhab Abu Hanifah hasilnya. Kenapa harus pusing? Hasilnya sama. Kita ambil yang kumuh. Loh, tapi kan ada yang tamr, zabib dan sebagainya kan 1 sa'. Itu kan salah satu bentuk yang dikeluarkan. Kenapa kita harus ngambil? Selagi ada kumuh, kita bisa ngambil kumuhnya dong. Kenapa harus memaksa dengan yang 1 sa' tamr? Sa' tamr, apalagi tamr, zabib kita tidak akan. Harganya lebih murah memang. Tapi yang jelas di sini bisa ditemukan kalau kita pengen mengikuti mazhab Abu Hanifah. Maksud kami adalah sudahlah, tidak usah dipersulit orang awam. Subhanallah, sah. Kalau dia mengeluarkan zakat fitrah dengan uang senilai beras zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i, dengan nilai menurut Abu Hanifah, dengan nilai ngikut Abu Hanifah, senilai beras menurut Imam Syafi'i, selesai. Nggak usah pusing. Berarti ya nilai daripada 2,5 kilo itu yang kita keluarkan. Baik. Wa yajuzu zakatil fitri li hay'atin khairiyatin. Boleh membayar zakat fitrah untuk hay'ah khairiyah. Organisasi kebajikan. Kemasyarakat atau kebaikan. Takunu kawakilatin, tapi hay'ah itu perkumpulan itu kumpulan lembaga tertentu itu sebagai wakil saja. An sahibi zakat fi ikhrajiha. Mewakili orang yang mengeluarkan zakat untuk membagi-bagi. Ila mustahiqiha, kepada yang berhak. Bisartil amanati, catatannya tetap harus amanah. Wal ilmi, dan punya ilmu. Maksudnya kita boleh catakan bisartil amanati wal ilmi ini, kenapa? Ada sebagian itu bayar zakat fitrah itu enggak jelas. Ke tempat yang mana hanya dia ngelihat browsing di internet langsung dibayarkan. Enggak tahu apakah dia punya ilmu. Benar atau tidak. Sekarang ada orang hanya sekedar membuat, apalagi di zamannya zaman medsos, membuat promo yang bagus, bisa masuk ke beranda-beranda apa, tidak tahu istilahnya, zakat fitrah, padahal ini hanya koceknya sendiri, bisa saja. Hari ini mungkin saja. Coba misalnya apa? Membantu menyalurkan zakat fitrah dengan amanah, jujur, dan tepat. Atas nama zakat, apa itu? Zakat fitrah lillahi ta'ala judulnya. Promonya bagus. Orang dia terpesona, padahal dia ketawa. Tak ambil nanti, masuk sak koceknya, rekeningnya pakai sendiri. Intinya kalau Anda ingin bayar zakat fitrah, tidak Anda salurkan langsung, tolong dilihat siapa itu yang ngumpulin. Orangnya jujur tapi nggak punya ilmu kan salah. Zakat fitrah ternyata ditaruh di pendopo kabupaten sampai hari raya Idul Adha. Ini kan pengakuan daripada pegawai-pegawainya. Buya gimana itu zakat fitrah itu masih ada di gudang ke pendopo kabupaten mana gitu, udah tahu. Ini hari raya Idul Adha. Memang ada di kabupaten itu ada zakat zakat fitrah di hari raya Idul Adha barangkali. Ini kan aneh. Kok bisa tertunda bagaimana? Ini kebodohan. Makanya jangan, tolong tulis ini. Jangan mengeluarkan zakat fitrah ke hay'ah, ke satu lembaga kecuali Anda tahu siapa yang ada di situ. Tidak dikeluarkan pada waktunya atau dikeluarkan ke tempat yang salah. Atau hanya dia karena bukan resmi dari badan amil zakat, ternyata dia hanya untuk dibagi kepada grupnya saja, disalurkan, tapi dibagi grupnya saja, yang kerja di situ full, apalagi atas nama amil palsu. Nah, zakat fitrahnya nggak seberapa banyak,
Dia ngaku ada amil semuanya. Amilnya ponakannya, pamannya, cucunya, semuanya dimasukkan. Habislah. Orang fakir nggak dapat. Ini kan kejahatan-kejahatan tersembunyi. Makanya tolong ini, bisyaratil amanati wal ilmi. Ada dua hal. Amanat dan ada ilmunya. Biar tidak salah. Ini catat. Wala yajibu ikhraj zakat fitri anil janini. Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah karena janin. Idza lam yulad, jika belum terlahir qabla maghribi lailatul idi, sebelum lahir, yang tidak lahir sebelum hari Id. Kalau lahirnya setelah hari Id enggak ada, setelah masuk maghrib. Kama dhaba ila dzalika, seperti ini pendapat jamaahiru ahli ilmi, jumhur ulama. Wala yajibu ikhrajuha 'anil hamli, dan juga yang dalam kandungan sampai hari raya tanggal 1. Kandungan di bulan Ramadan kandungannya masih sudah ada tapi tidak keluar-keluar. Lahir tanggal 1 Syawal enggak wajib zakat. Ila ya tatawwa, kecuali sunnah saja. Tatawwa, wong bayiku sudah menemui Ramadan kok, masa tidak saya zakati? Saya zakati dah, tapi sunnah. Bahkan dianjurkan. Harapan bayinya lahir beneran. Tolong yang punya kandungan hari ini yang belum lahir sebelum Id, bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah. Karena apa? Janinmu sudah menemui Ramadan. Biarpun secara bayi lahir belum, tapi sunnah. Kenapa? Karena belum menemui hari raya. Kalau ternyata sampai menemui hari raya, tetap tidak wajib. Karena apa? Belum lahir sebelum hari raya. Kalau man akhrajah, barang siapa mengeluarkan zakat fitrah anhu, untuk yang dalam kandungan, fahasanun, itu hal yang baik. Kama kana Sayyiduna Utsmanu yukhrijuha 'anil hamli, seperti Sayyidina Utsman pernah mengeluarkan zakat fitrah untuk yang bayi dalam kandungan. Sunnah. Zakatul fitri fardhatun, zakat fitrah adalah fardu ala kulli muslimin, kepada atas setiap muslim. Faraduha, yang telah mewajibkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad qala Ibnu Umar, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, faradha, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, zakat fitrah, sa'an min tamrin, 1 sa' dari tamr, sa'an min syairin, 1 sa' dari syair, alal abdi, bagi seorang hamba, wal khurri, merdeka, budak pun wajib mengeluarkan, cuman kan urusan tuannya. Merdeka iya, wal dzakar, laki-laki, wal untha, pokoknya ini, was saghir, anak kecil, wal kabir, anak gede, minal muslimin, wajib semuanya. Memang kana ghairu qadirin, barang siapa yang tidak mampu ala ikhrajiha, mengeluarkan zakat, wajibat ala man tajibu alaihi nafaqatu, wajib bagi orang yang menanggung nafkahnya. Contoh, bayimu itu enggak wajib mengeluarkan zakat secara pribadi karena dia enggak punya duit, tapi dirimu yang menafkahi dia wajib mengeluarkan zakat. Anak kita enggak wajib zakat fitrah secara pribadi, dia enggak punya duit, dia fakir, enggak punya apa-apa, tapi dia wajib zakat fitrah, dibebankan atas orang yang menafkahi dia. Wa in akhrajaha lil muslimu amman tajibu alaihi nafaqatu ajza'at. Jika dikeluarkan oleh orang muslim yang wajib menanggung nafkahnya, sah. Atau in kana qadiran, biarpun mampu. Contoh, Anda kaya, punya anak-anak mandiri, anaknya Masya Allah penghasilannya gede, kemudian Anda mengeluarkan zakat untuk anak Anda, sah, biarpun dia kaya, sah. Wa in kana qadiran, cuman nanti cara mengeluarkannya, wala budda hina idzin ayyanwiyal mukhraj anhu bi nafsihi, tapi yang dikeluarkan zakatnya tadi harus niat dengan diri sendiri. Contoh, di sini ada anak Buya misalnya, dia udah mampu, misalnya dia mengeluarkan zakat, saya keluarkan, kita bayari zakat fitrahnya, kita belikan berasnya, cuman dia sendiri yang niat, karena ini ibadah yang dia bisa niat dengan dirinya sendiri, maka dia. Adapun yang kecil, yang bayi, ada bayi, cucu, itu ya diniatkan oleh yang dewasa. Adapun yang sudah dewasa, niat sendiri. Idza kana balighan akilan, wajib niat dengan dirinya sendiri kalau sudah balik dan berakal. Ayyakil ghairuhu fi ikhrajiha, atau mewakilkan yang lain untuk mengeluarkannya, memerintahkan mengeluarkan yang lain untuk mengeluarkannya.
mewakilkan. Aku wakilkan kepadamu untuk mengeluarkan zakat fitrah, membayarkan zakat fitrah. Wala tujzi'u zakatul fitri. Wala tujzi'u zakatul fitri. Wala tujzi'u zakatu man akhraja an ghairihi. Wala tujzi'u, tidak sah. Zakatu man, zakatnya orang. Akhraja, yang orang itu mengeluarkan an ghairi, orang lain. Kalau Anda mengeluarkan orang lain, hei Bapak, di rumah Anda mengeluarkan zakat fitrah untuk anak Anda yang sudah gede, wajib dia niat sendiri-sendiri. Tapi kalau Anda mengeluarkan zakat fitrah untuk anak Anda, berarti kan selain Anda. Yang dia bisa niat sendiri, tapi Anda tidak nyuruh dia niat, nggak sah. Wala tujzi'u, tidak sah. Mengeluarkan zakat fitrah man akhraja, orang mengeluarkan. An ghairihi, mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain. Mimman, dari orang yastati'u, yang mampu, ayastaqilla, yang dia bisa mandiri, biniyati, dengan niat. Bighairi idnihi, tanpa izinnya Allah. Tapi kalau ingin pakai izin nanti. Seperti nak, zakat fitrahmu tak keluarkan di sini ya. Ya, kalau sudah diizinkan itu selesai. Izin, bil izin. Karena akan dikeluarkan oleh orang lain. Kalau tidak, diam-diam misalnya. Nggak ngomong, anakku yang nomor pertama tak zakat itu. Nggak sah. Tidak minta izin ke dia, tiba-tiba kita mengeluarkan zakat fitrah. Qala Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, fil Majmu' dalam kitab Majmu'. Wa ammal yatimu, adapun anak yatim alladzi lahu malun, yang dia punya harta, fatajibu fitratuhu, maka zakat fitrahnya wajib bin malihi, dari hartanya sendiri dipotong. Indana, menurut mazhab Imam Syafi'i. Wa bi qala al-jumhur, inilah pendapat jumhur, minhum Malik wal Auza'i wa Abu Hanifah wa Abu Yusuf wa Ibnul Mundhir. Itu jumhur kebanyakan. Wa amma idza lam yakun lahu malun, tapi kalau anak bayi, anak yatim tidak punya harta, wa mithlul aitam fi daril aitam, begitu juga mereka itu anak-anak yatim yang tinggal di darul aitam, di panti asuhan. Fala yajibu 'alal mutabarri'in, enggak wajib bagi orang yang tabarruk. Anda donatur tetap sebuah panti asuhan. Anda donatur. Anda yang berinfak munfikin. Tidak wajib bagi Anda donatur mengeluarkan ikhrajuz zakati anhum. Maka Anda donatur tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka. Limadha? Lianna zakatal fitri, karena zakat fitrah innama talzamu, akan menjadi wajib ala man talzamuhu nafaqatuhum. Kaidahnya, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan orang yang wajib menanggung nafkahnya dia. Saya donatur panti asuhan, saya tidak punya kewajiban menanggung nafkahnya, tapi ini saya berderma. Saya berinfak ke panti asuhan, bahkan mungkin setiap bulan saya beri, itu bukan sebuah kewajiban, sunnah. Berarti anak yatim bukan wajib bagiku untuk memberikan nafkah. Maka saya tidak wajib mengeluarkan zakatnya, tapi yang wajib saya keluarkan zakatnya orang yang di bawah naunganku, yang dalam nafkahku. Orang di pinggir jalan saya pungut masuk rumah saya, wajib saya keluarkan zakat fitrah. Kita mau bayi kecil ada 15 jejer, kita ambil bawa pulang, wajib zakat fitrah. Tapi panti asuhan tidak. Maka bisa saja anak di panti asuhan tidak wajib keluar zakat. Kenapa? Yang mutabarrik, yang membantunya tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan di mereka sendiri wajib mengeluarkan zakat. Enggak punya apa-apa. Wal munfikun mutabarri'un, orang yang berderma, orang yang mendermakan, yang tabarruk, la talzumuhum nafaqatuhum, tidak wajib menanggung nafkah mereka kok. Adapun mungkin janji dia memberi bantuan, oke, tapi secara hukum fikih enggak wajib. Qala Nawawi, Nawawi berkata, rahimallahu taala, lau tabarra'a insanun, jika ada seseorang berderma binafaqati, dengan memberi nafkah ala ajnabiyyin, kepada orang lain, tetangga, mungkin orang kampung sebelah ada satu keluarga mau tak kirimi uang beras terus. Setelah kita kira orang, la yalzamu fitratu, enggak wajib kita mengeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Saya itu membantu, bukan dia masuk dalam rumahku, dalam naunganku yang wajib aku beri zakat fitrah. Tidak, tapi saya bantu dia, keluarga itu. Bila khilafin indana, enggak ada khilaf. Wa bi qala Malik, Abu Hanifah, Daud. Wa qala Ahmad talzam. Imam Ahmad mengatakan wajib. Kenapa? Sudah terlanjur kau memulai menjadikan dia menggantungkan diri kepadamu, sudah, itu kayak orang tanggung jawabmu. Menurut mazhab Imam Ahmad. Wa yajibu an tukhraja, wajib dikeluarkan zakat fitrah minat ta'ami al-muqtad,
dari makanan yang jadi makanan pokoknya. Itu menurut mata. Alladzi yaktatuhul mukhrij, yang dimakan oleh orang yang mengeluarkan zakat. Jika Anda makan beras, ya keluarkan beras. Awil mukhraj anhu min, atau orang yang nerimanya. Min tamrin au burrin, korma, gandum, beras, atau ghairiha yang lainnya. Waqad qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, kunna nukhriju, kami mengeluarkan fi ahdi Rasulullah pada zaman Nabi, yaumal fitri, di hari fitrah, sa'an, satu sa' min tu'amin, dari makanan. Maksudnya makanan pokok di sini. Wa qala Abu Sa'id, wa kana tu'amuna syairu, makanan kami adalah syair, kayak semacam gantum-gantuman begitu. Wa zabibu, zabibu itu anggur kering. Jadi anggur itu kayak korma. Jadi korma itu cara mengonsumsinya ada dua model. Di saat seger dipanen namanya rutab. Sama anggur itu kita kalau di Indonesia kan umum. Kebalikannya korma. Kalau korma kita makan segernya hampir tidak pernah nemui kayak apa sih. Tapi kalau kita zabib itu taunya sebelum jadi zabib. Anggur yang dijual di pasar-pasar. Lah zabib itu, anggur itu dibiarkan di pohonnya karena matahari mengering, mengecil. Jadi gak busuk itu nanti karena mataharinya panasnya cukup. Sehingga nanti anggur itu mengering, hilang bentuknya menjadi kecil. Kecil itu nanti dipanen dalam keadaan kering. Namanya zabib. Tidak tahu zabib ini bagi orang Arab enak barangkali. Ladzid. Sampai ada pepatah Darbul Habib aladz min akli zabib. Dipukul seorang kekasih lebih enak daripada makan buah zabib. Oh ya enggak juga, dipukul tetap enggak enak lah. Masa dipukul enak ya. Dipukul sayang barangkali begitu. Suaminya mukul. Ya tetap sakit lah, jangan. Baik, ini. Al-aqid, susu kering. Jadi makanan pokok. Betamru kurma. Waliju'i ukhrajuha min ghairi tu'amil adamiyyin, tidak sah mengeluarkan zakat fitrah selain dari makanan anak Adam. Nah, mengeluarkan apa? Tidak tahu makanan sayur, apa kok? Makanan kambing yang nggak sah. Harus makanan pokok manusia. Sampai di sini dulu insya Allah. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan untuk di bulan ini, untuk Ramadan ini sampai di sini. Tidak tahu bagaimana kita akan lanjutkan. Padahal tinggal sedikit. Ada Ihya'ul Latil Aid, Idul Mubarak, subhanallah. Kita terlambat, kita kurang kenceng, kurang cepat sedikit di awalnya, sehingga tidak terselesaikan. Hari ini mungkin terakhir. Karena kalau memang seandainya malam nanti adalah hari raya, berarti ini untuk persiapan sudah cukup. Kalau ternyata hari raya besok, juga insya Allah buat persiapan hari raya besok. Jadi insya Allah kita cukupi sampai sini, insya Allah barokah. Semoga kitab ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ilmu yang kita dapat, ilmu yang manfaat, menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat, kemuliaan kita di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Dan Ramadan saat ini semoga Ramadan berkualitas, Ramadan penuh pengampunan, pahala berlipat ganda. Dan kita sampai kepada Ramadan yang akan datang dalam keadaan lebih baik lahir batin kita. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.